pembelajaran daring anak selama pandemi COVID. Nah, pendapat Ibu mengenai pembelajaran daring di masa pandemi COVID itu gimana? Jadi menurut saya ada positif sama negatifnya ya pembelajaran daring saat ini, karena banyak kendala, kesulitan, tapi ada juga sisi positifnya buat anak, jadi tahu tentang teknologi, internet, segala macam. Kalau negatifnya, positifnya, jadi anak bisa lebih perhatiannya dari orang tua karena harus didampingi terus sama orang tua. Terus kalau negatifnya, anak kurang mengerti gitu, jadi nggak tatap muka langsung sama ibu gurunya. Kadang jelasinnya cuma video aja sedikit udah. Jadi kadang anak tuh, ini gimana Bu, nanya ke orang tuanya. Kadang orang tuanya kalau yang nggak tahu kan bingung ngasih tahu ke anak, terus cara menyampaikan ke anak tuh kayak gimana, masih suka agak emosi gitu kalau sama orang tua. Nanti kalau Ibu biar anak tuh fokus ke, kalau Ibu punya belajar, terus anak disuruh belajar, terus dia mau gimana? Kadang kan anak suka belajar deh, ini kan pasti ada alasannya. Ya. Cara Ibu biar anak tuh mau belajar pada saat waktunya itu gimana? Jadi harus disiplin belajar ke anaknya tuh. Dek, sekarang pembelajaran, nanti kalau udah beres baru boleh main. Jadi harus disiplin jam 8 misalkan, harus siap-siap sebelum jam 8, mandi dulu, sarapan dulu, pakai seragam, baru langsung mulai dari. Kalau sebelum beres daring ya nggak boleh main dulu. Alhamdulillah sih ke anaknya ngerti, nurut gitu. Kalau di sekolah, kalau ibunya anak-anak itu sistem belajarnya emang lewat aplikasi Zoom internet itu, atau emang ibu datang ke sekolah untuk ngumpulin tugas kayak gitu? Enggak, jadi lewat WA aja. Jarang meet Zoom itu jarang. Jadi langsung ibu gurunya di WA, di grup, kasih tugas atau video, jelasin lewat video, kasih tugas udah. Kalau Zoom jarang sih. Ya, Tertentu. ada kesulitan Bu dalam menghadapi anak saat mendampingi belajar. Kesulitan apa yang Bu alami? Kesulitannya kadang kayak pelajarannya yang kita nggak paham kayak gitu. Kadang lupa lagi ngasih tahu ke anaknya tuh, kadang agak emosi gitu kalau sama orang tua. Kalau sama guru kan beda ya. Ya. Kalau sama guru di sekolah. Nah, terus kalau misalkan menurut Ibu nih, apa yang semestinya pihak sekolah lakukan terhadap kegiatan belajar mengajar anak selama pandemi COVID? Menurut Ibu kan kalau dari pemerintah sendiri kan mesti pembelajaran daring ya Bu ya. Kalau menurut Ibu nih, apa yang sekolah harus lakukan ke pembelajaran anak biar anak tuh lebih mengerti saat belajar? Jadi pengennya tuh ya kayak Zoom gitu, ibu gurunya langsung gitu ngejelasin ke anaknya biar anaknya ngerti. Kadang kan nggak pakai Zoom, cuma video aja, cuma materi aja, Cuma instruksi doang yang disuruhnya tapi nggak dikasih contoh. iya, anaknya mau nanya susah Ya, kayak gitu. ya, kadang Pengennya sih ada luring juga. terus kalau kan penting banget anak dampingi saat belajar daring ya. Menurut Ibu seberapa penting sih pendampingan anak sama belajar daring? Penting banget, penting sekali. Ya, itu aja sih Bu mengenai pembelajaran daring. Semoga anaknya lancar terus belajar daring, nggak ada kesulitan apa lagi ya Bu ya. Amin. Ya, sekian dari KTM ya. Assalamualaikum. Di sini kedatangan podcast ini untuk sharing pembelajaran daring sama COVID. Nah, kebetulan Ibu kan ada anak yang masih sekolah ya. Nah, di masa pandemi kayak gini kan apalagi sekolah pembelajaran dari daring. Menurut Ibu pendapat Ibu mengenai pembelajaran daring ini gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya.
pertanyaan tadi bagaimana pembelajaran daring. Kebetulan saya masih punya anak yang belajar daring sudah lama, dan jadi terasa sekali dampaknya ya. Anak itu kadang ada sulit ya, terus kadang penerangannya kurang kena ke anak. Jadi kadang orang tua yang harus lebih mengerti dan lebih paham tentang materi yang diberikan oleh anak. Jadi lebih kurang kondusif ya Bu ya kalau misalkan pembelajaran dari di rumah. Ya. Nah terus kalau misalkan yang ibu hadapi, kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi karena mendampingi anak dari Yang kesulitannya satu itu harus membentuk anak biar semangat ya, itu yang pertama. Yang kedua kadang dalam pemahaman materi ke anak kadang sulit juga ya. Mungkin orang tua yang lebih pintar mungkin bisa ya, tapi tidak semua orang tua memahami materi. Kadang anak juga hanya dimengerti oleh orang tua, anak-anak tidak masih belum paham. Jadi itu tiganya paling masalah kuota mungkin ya, orang tua dampaknya itu rata-rata kuota. Yang bagi yang punya kuota alhamdulillah, kalau yang tidak itu karena kasihan kadang Bu habis kuotanya harus beli dulu, kadang berebut dengan uang jajan ya, kadang sinyalnya Bu nggak bisa nge-lag Bu, gimana itu. Nah itu kesulitan yang kami hadapi. Menurut ibu nih semestinya pihak sekolah itu yang dilakukan sekolah terhadap kegiatan belajar mengajar anak sama pandemi itu bagaimana? Kalau menurut saya itu kalau bisa itu ya ada kelompok belajar, terutama bagi yang kesulitan tidak punya kuota, tidak punya HP, kan tidak semua orang memiliki buku ya. Kali-kali guru itu mengadakan tatap muka, tapi dengan berskala, dengan berkelompok, jadi tidak semua anak, misalkan 10 orang per hari ya, jadi anak juga tidak ada kesulitan setiap hari dan masih semangat untuk belajar meskipun tidak punya HP. Dan orang tua selama daring itu penting juga ya, jangan dilepas begitu saja, karena dalam HP itu kan anak-anak sedang kalau udah ada kesempatan istirahat kadang main ke yang lain. Itu yang udah besar nyarinya mana-mana. Paling gitu ya Bu ya, Pakai izin mau ikut bantu yang malah belajar. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedatangan saya ke sini untuk sharing mengenai pembelajaran daring anak di rumah. Nah, karena kondisi pandemi saat ini, secara langsung pemerintah nyuruh anak untuk belajar di rumah daring kayak. Nah, menurut Bapak, pendapat Bapak mengenai pembelajaran daring untuk anak itu gimana? Untuk pembelajaran anak daring di saat pandemi sangat baik dilakukan. Walaupun agak sulit untuk dilakukan masa pandemi daring dengan berbagai hal dan macam kronologis yang perlu kita dalami, perlu kita lakukan dalam pendampingan anak-anak, itu daring sangat membantu bagi yang memang mau untuk belajar bagi kegiatan anak-anak seperti itu. Nah, pasti saat mendampingi anak daring itu kan ada kesulitan Ya, betul. harus dihadapi. Kesulitan apa yang Bapak rasakan saat mendampingi anak belajar? Kesulitan yang paling utama adalah di saat pandemi daring berkaitan dengan kegiatan anak-anak. Tadinya berkumpul dengan anak-anak yang lain, kita dipisahkan di saat pandemi ini untuk belajar masing-masing. Kesulitannya itu yang utama kegiatan itu sendiri kegiatan itu sendiri anak-anak dengan cara belajar guru yang mereka hadapi dengan orang tuanya sendiri, kemungkinan besar agak susah karena dalam satu bidang pengertian ibu-ibu atau bapak-bapak pengertian sama guru pasti berbeda, cara pembelajaran juga berbeda. Ditambah satu lagi masalah anak itu condong untuk bermain ketimbang untuk belajar gitu kan. Makanya sulit untuk mengkondisikan anak-anak supaya fokus di belajar itu
bertambah, ditambah lagi untuk bisa mengontrol emosi anak-anak, waktu anak-anak di waktu atau di saat belajar. Juga itu kesulitan. Mas, apa yang Bapak harapkan dari pihak sekolah kegiatan pembelajaran di masa pandemi? Untuk sekarang di masa saat pandemi, proaktif yang dilakukan lebih baik dari pihak sekolah. Proaktif di sini karena kita sudah tahulah, karena begitu banyak murid yang kita hadapi, kita coba untuk berinteraksi semaksimal mungkin. Daring ini disederhanakan, jangan dipersulitkan. Sudah mah kita nggak ketemu, pembelajaran susah, terus anak nggak bisa diajak kerjasama gitu kan. Ya minimal pengertian dalam pembahasan materi supaya disederhanakan, supaya bisa dimengerti untuk bagi anak-anak itu. Kalau untuk pendampingan secara langsung, Bapak intens mendampingi anak atau bagaimana? Gimana? Pendampingan saat daring, pembelajaran daring, Bapak mendampingi anak itu intens ketat itu mendampingin atau gimana? Kalau disebut ketat juga enggak, cuman kasih materi, kasih pemahaman, ini yang harus dipelajari, ini yang harus diisi, seperti itu gambaran yang diberikan kepada orang tua, kepada anak. Mereka belajar sendiri, artinya mengisi sendiri dengan yang mereka tangkap dari orang tua terkait materi, seperti itu mungkin. Saya izin membimbing membantu untuk belajar daring. Insya Allah boleh.